Setelah berhasil mengalahkan Kang Tae-sik dan memulai penyerangan Dungeon Shi secara beruntun bersama Yu Jin-ho, Sung Jin-woo sempat melakukan transaksi tersembunyi dengan anggota guild White Tiger. Namun ada beberapa cerita mengerikan mengenai Sung Jin-woo yang tak diceritakan di animenya. Berikut akan kita bahas bagian yang tidak ada di anime dan kelanjutan cerita Solo Leveling episode ke-11. Let's check it out! Kembali ke pertarungan melawan Kang Tae-sik di dalam dungeon, yaitu adegan terpotong dari anime episode ke-9. Setelah mengalahkan Kang Tae-sik, Sung Jin-woo meminta Lee Jo-hye dan Song Chi-yeol untuk keluar terlebih dahulu. Sung Jin-woo berencana mengalahkan bos Hobgoblin di dalam dungeon sendirian. Pada saat Lee Jo-hye dan Song Chi-yeol keluar dungeon, di sini Sung Jin-woo mengetahui jika salah satu narapidana ternyata masih belum mati. Hanya saja dia sudah tak bisa berbicara karena tenggorokannya tersayat oleh Kang Tae-sik. Awalnya Sung Jin-woo yang mengetahui salah satu narapidana ini masih hidup mengatakan akan membawa keluar dungeon agar disembuhkan oleh Lee Jo-hye. Dan tentu saja si narapidana ini yang sudah tak bisa berbicara terlihat lega karena akan disembuhkan. Namun arah Sung Jin-woo berjalan bukanlah menuju keluar dungeon, tetapi ke dalam bos dungeon, para Hobgoblin. Sung Jin-woo memang tidak berencana membiarkan narapidana yang lebih busuk dari Kang Tae-sik ini keluar hidup-hidup. Hobgoblin membunuh si narapidana sebelum akhirnya Sung Jin-woo membunuh bos Hobgoblin dan keluar dari dungeon. Nah, itulah cerita mengerikan yang terpotong di episode ke-9. Selanjutnya, setelah di episode ke-10 Jin-woo melakukan serangan dungeon si beruntun, akhirnya di episode ke-11 Sung Jin-woo akan melalui quest untuk perubahan job. Di dalam dungeon quest, Jin-woo dihadapkan dengan lawan full armor. Lawan yang satu ini memang tidak terlalu kuat, namun ketebalan armor yang dipakai membuat Jin-woo kesulitan melawannya. Kerasnya armor pada lawan kali ini mengingatkan Jin-woo kepada dungeon awal yang ia masuki saat memulai meningkatkan level, yaitu ketika melawan ular besar. Dengan cara yang hampir sama, Sung Jin-woo akhirnya bisa mengalahkan kesatria berarmor di dungeon quest untuk perubahan job kali ini. Setelah mengalahkan kesatria berarmor, Sung Jin-woo yang melihat status quest dihadapkan dengan aturan yang sama dengan instant dungeon sebelumnya, yaitu Jin-woo tidak bisa keluar dari dungeon sampai bos dungeon berhasil dikalahkan. Dan ternyata kesatria berarmor tidak hanya satu saja. Ada banyak di belakang Jin-woo yang sudah siap bertarung kembali. Jin-woo yang sudah tahu cara mengalahkan musuh tipe bertahan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bahkan di sini Sung Jin-woo juga mendapatkan equip armor kesatria. Namun hal menarik dari quest perubahan job ini, ternyata ada juga kesatria berarmor yang bisa menggunakan skill stealth, sama seperti Kang Tae-sik. Bahkan ada juga penyihir yang menggunakan sihir api, sama seperti Song Chi-yeol. Hal ini mengingatkan Jin-woo pada anggota di dungeon sebelumnya. Tidak hanya itu, ada juga kesatria archer dan tipe-tipe lainnya yang akhirnya bisa dikalahkan oleh Sung Jin-woo. Sesampainya di ruangan bos, Jin-woo merasakan hawa yang sama seperti double dungeon, hawa keberadaan dari sang bos. Namun lawannya tidak sama seperti double dungeon. Lawan kali ini masihlah kesatria, namun kali ini kesatria merah, sebut saja namanya Igris. Jin-woo merasakan jika Igris memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketahanan yang lebih kuat dari Jin-woo. Karena tidak bisa menghancurkan armor Igris dengan dagger miliknya, Jin-woo kemudian menyimpan daggernya ke dalam inventory dan akan bertarung dengan tangan kosong. Dan melihat Jin-woo akan menggunakan tangan kosong saja, Igris juga ikut-ikutan melepas semua senjatanya. Namun dengan satu pukulan keras, Jin-woo langsung diterbangkan menabrak tembok. Jika Jin-woo tidak memakai armor yang didapat dari ketika melawan musuh-musuh kesatria sebelumnya, kemungkinan Jin-woo sudah mati. Pukulan dan tendangan dilancarkan oleh Igris ke arah Jin-woo hingga Jin-woo terlempar ke kursi singgasana tanpa raja. Kali ini Igris mengambil senjatanya dan mencoba memenggal kepala Jin-woo. Namun dalam waktu sesaat, Jin-woo menahan pedang Igris dan berhasil menusuk mata Igris dengan dagger yang sebelumnya ia simpan di inventory, dan Igris berhasil dikalahkan. Dengan mengalahkan Igris, Jin-woo mendapatkan 4 drop, yaitu helm Igris, leather pouch yang berisi 1.500.000 gold, lalu Dominator Torch yang juga dipecahkan akan mendapatkan skill baru, dan yang terakhir ada Hearthstone yang bisa digunakan untuk meninggalkan instant dungeon kali ini. Di sini Sung Jin-woo kebingungan karena mendapatkan item Hearthstone, padahal Jin-woo sudah mengalahkan bos dungeon yaitu Igris. Jadi apakah bos sebenarnya
bukanlah Inggris, melainkan ada makhluk lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah akan ada bos lagi? Lalu bagaimana dengan perubahan job yang akan didapatkan oleh Jinwoo? Apakah masih belum bisa didapat? Itu saja pembahasan cerita kali ini yang akan masuk pada episode ke-11. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye.